Oke Kak, kita langsung ke topik aja ya. Kita udah janjian tentang baptis ya. Iya. Ya, kalau menurut yang saya pelajari, baptis itu berasal dari bahasa Yunani ya. Artinya baptiso. Baptiso itu artinya menenggelamkan. Menenggelamkan berarti dia orang di bawah permukaan. Jadi dia bukan mengambang, tetapi dia menenggelamkan. Menenggelamkan sehingga atau istilahnya dicelup. Jadi menurut saya baptisan itu secara dari artinya aja kita udah tahu menenggelamkan atau mencelupkan di bawah permukaan air atau zat cairan. Itu menurut pengetahuan saya. Nah, kalau dibilang di dalam kekristenan apa itu baptisan, ya kita bisa tahu baptisan itu juga berbicara tentang mengubur, bisa dikatakan juga sebagai menguburkan juga bisa gitu. Tetapi istilahnya waktu baptisan itu ditenggelamkan lalu diangkat kembali, itu istilahnya baptisan menurut saya. Alkitab itu hanya ditulis karena baptisan seperti yang dilakukan Tuhan Yesus di Sungai Yordan. Baptisan itu hanya ditenggelamkan, nggak ada istilah lain. Tapi kalau kita lihat di Matius 3 ayat 6 sampai 16 lah, yaitu cerita di mana Yesus datang kepada Yohanes Pembaptis ketika Yohanes Pembaptis membaptis orang banyak. Jadi termasuklah Yesus datang di situ untuk dibaptis. Itu memang di Sungai Yordan dan ditenggelamkan, betul ya. Tapi ada juga kalau kita lihat Markus 1 ayat 8 itu dibaptis dalam roh ya. Jadi kalau Yohanes Pembaptis membaptis kamu dengan air, maka akan datang dia yang akan membaptis kamu dengan roh, ya kan? Ada lagi baptisan roh. Kemudian ada lagi kalau di Lukas 3 ayat 16 disebut juga dia akan membaptis kamu dengan roh dan api. Nah, berarti ada lagi tuh baptis. Kalau yang itu tadi yang sungai tadi baptis air gitu ya. Secara itu tanda-tanda di dalam baptisan itu ada 3 memang, iya, baptis air, baptis roh dan baptis api. Iya benar. Baptis api itu terjadi waktu di rasul-rasul ya. Rasul-rasul. Tanda api. Terjadi, tanda api. Lidah api itu. Lidah api itu ya, itu juga menandakan ada baptisan Roh Kudus yang disertai dengan ya diklasifikasikan dengan baptisan api. Api itu berbicara dengan Roh Kudus juga. Oke. Nah, itu baptisan roh. Tapi ada lagi satu lagi baptisan yang istilah baptisan ketika saya ulik-ulik Alkitab itu ternyata Yesus sendiri yang mengucapkan berfirman bahwa aku akan mengalami baptisan apa istilahnya itu? Kalau bahasanya coba kita lihat di Markus 10 ayat 38. Itu ketika kalau nggak salah ketika Yohanes dan Yakobus datang meminta posisi. Kamu tidak tahu apa yang kamu minta, dapatkah kamu meminum cawan yang kamu harus minum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Itu baptisan kematian dan penderitaan itu. Ya, itu dia. Jadi kematian dan penderitaan. Berarti paling tidak dengan baptis ini di Alkitab ada 3 yang bisa kita lihat. Baptisan yang diterima secara Alkitabiah. Makanya Tuhan Yesus mengatakan, beritakanlah Injil dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi baptisan itu ditujukan bukan untuk anak kecil, tetapi kepada mereka yang sudah mengerti pengajaran. Makanya dia harus diajar dulu. Melalui pengajaran itu ada seseorang bertobat, atau sebelum menerima pengajaran pun ada seseorang bertobat dan dia mau diajar. Dan setelah diajar dia baru masuk ke dalam baptisan. Maka diarahkan ke dalam baptisan. Gitu. Ya, artinya begitu dia dibaptis, ya dia itu tadi ya dia sudah
jelas itu dia sudah melakukan pertobatan, kira-kira begitu kan ya. Tapi kan tetap untuk orang-orang yang skeptis kayak saya ini kan ngelihat oke lah itu di Alkitab jelas dikatakan bahwa baptisan air adalah tanda-tanda pertobatan. Lalu ada juga di Kisah Rasul 22 ayat 16 ya, di Kisah Rasul 22 ayat 16 di situ dikatakan baptisan air itu lah akan di mana dosa-dosamu akan disucikan. Ya mungkin ini agak saya kritisi juga ini kata-kata ini, masa dosa disucikan gitu ya. Makanya dibilang kalau aku sudah baca itu tentang yang itu dikatakan itu yang menjadi kontroversi sebenarnya kan. Melalui baptisan dosamu disucikan. Tapi kalau kita lihat secara tadi di kitab mana itu dibilang? Kisah Rasul 22 ayat 16. Kisah Rasul 22 ayat 16 sebentar. Nah, memang bahasanya sepertinya kalau udah dibaptis dosa kita disucikan, tetapi kalau kita kembali tadi ke Markus tadi, dia harus melalui pertobatan dulu. Jadi di sini melalui pertobatan dulu, maka diteguhkanlah dengan baptisan itu. Setelah dia bertobat, dosa-dosanya diampuni dan disucikan. Itu sebenarnya tujuan dari kalimat yang di sini. Dosanya diampuni, dosa-dosamu. Tapi kalau disucikan itu ya. Kayak gimana? Masa dosa disucikan? Ini kok kayak jadi umat simsalabim, ada bohong putih, dosa putih yang diputihkan. Nah, kan Tuhan Yesus bilang kan, walaupun dosamu semerah kermisi kan akan putih seperti salju. Itu dia, makanya saya bilang ini kan sebetulnya aktivitas yang dilakukan ini itu kan sebetulnya simbolik. Ya, simbolik ya. Jadi supaya dilihat oleh seluruh, buat manusia sih sebenarnya kalau menurut saya ini baptisan air ini untuk manusia. Jadi semua orang melihat dan dia menjadi saksi, orang lain juga menyaksikan bahwa dia sudah bertobat dan masuk dalam persekutuan dengan Tuhan Yesus lah, kira-kira itu yang untuk menerima keselamatan kan gitu kira-kira. Iya. Nah itu, tapi kan lagi-lagi itu simbolik untuk manusia, tetapi makna dari pertobatan itu sendiri atau makna dari baptis setelah pertobatan itu sendiri kan sebetulnya bukan tergantung dari prosesi penculupan atau penenggelaman itu kan. Kalau kita mau ke itu prosesinya memang dari awal baptisan itu kan prosesinya baptisan air loh, prosesinya itu kan sesuai dengan baptisan yang Tuhan terima, Yesus terima di Sungai Yordan. Iya, maksud saya itu bicara prosesi. Maksud saya yang kita lakukan itu kan simbolik sebetulnya. Iya. Jadi manusia itu jangan fokus kepada hal-hal yang physically, yang simbolik. Tetapi ya apa yang simbol ini memaknai apa? Makna itu yang harusnya difokuskan. Apa itu? Yaitu pertobatan. Maksud saya ketika sudah dibaptis, ya itu tadi kita kan nggak bisa menelisik hati manusia ya, baptis kayak kalau misalnya Kak Rintang ngikutin debat Sinandar dengan Bang Rudi, kalau ada ketemu ayat ini aku akan dibaptis, misalkanlah dia gentleman mau dibaptis terus besok murtad lagi gitu kan, itu kan hanya nggak ada gunanya, justru itu menambah dosa sendiri. Jadi istilahnya seperti ini, baptisan itu menjadi satu persyaratan kita sebagai orang Kristen, ya. Tetapi misalkan seseorang itu bertobat tanpa dibaptis pun dia bisa kok menerima keselamatan. Kenapa? Karena dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Nah, karena banyak orang kan belum dibaptis sudah meninggal, tetapi sebelum itu dia sudah menerima Yesus sebagai Juru Selamatnya loh. Nah, itu dia. Nah, tapi yang dilihat itu kan buah-buah pertobatannya, bukan dilihat dari baptisannya. Nah, kalau unsur untuk melakukan baptisan itu kan sudah jelas ya, seperti yang tadi disebutkan di Matius 28 ayat 19. Bahwa baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah,
Jadi harus dengan itu, mengucapkan itu dengan nama Bapa dan Roh Kudus. Nah, sekarang pertanyaannya adalah siapa yang boleh membaptis? Siapa yang boleh membaptis? Nah, kalau di zaman dulu tidak ada yang ditentukan siapa yang boleh membaptis. Karena apa ya? Seperti nggak ada sih yang ditunjukkan misalnya imam-imam yang boleh membaptis apa. Saya belum temukan, apa saya masih belum baca kali, saya belum temukan maksudnya. Tetapi kan yang pertama kan Yohanes Pembaptis duluan kan yang melakukan. Tetapi kalau di selanjutnya kan karena kita melihat dalam keadaan dulu, penginjilan dulu kan, orang-orang dulu kan belum tentu pendeta. Ya. Jadi menurut saya siapapun boleh membaptis asal dia orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dan dia membawa berita keselamatan kepada orang-orang yang belum mengenal Yesus dan dia di tempat yang tidak terjangkau. Iya. Dan belum ada hamba Tuhan yang bisa melayani di sana, misalkan di pedalaman sana belum tentu ada hamba Tuhan, kita nggak boleh menunda baptisan buat mereka. Karena Tuhan Yesus ngomong kan, dibilang, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Iya. Dia bukan dibilang, hai kamu pendeta atau siapa, nggak dibilang seperti itu. Nah, persoalannya sekarang, kenapa zaman sekarang mesti ada di gereja, mesti harus pendeta ini? Nah, kita nggak boleh abaikan itu, karena kita nggak boleh, maksudnya gereja itu juga harus punya ketertiban gitu loh. Kita harus tertib juga, kita tunduk juga kepada peraturan-peraturan. Jadi kenapa kita harus ke pendeta? Karena kita beribadah di gereja itu gitu loh, kecuali kita ada di hutan sana. Menurut aku seperti itu. Nah, kalau dibilang kayak itu sekarang lagi sepertinya gereja membatasi. Sebenarnya menurut saya tidak, tetapi gereja itu menertibkan supaya nggak semua orang loh sembarangan nanti dia mengaku-ngaku pendeta, mengaku-ngaku hamba Tuhan, baptis hanya tujuan dengan hal-hal di belakang yang tidak baik. Ya, tapi sebutan hamba Tuhan itu juga kan tidak spesifik lah untuk yang bergelar ya. Iya, tidak spesifik. Malah saya posisi saya lebih tinggi dong berarti daripada gembala atau yang sarjana teologi itu yang khotbah. Karena saya anak Tuhan, dia hamba. Ya, kalau kita menurut di situ ya anak Tuhan tuh harus berhati hamba juga, karena baptis itu siapa saja sebenarnya boleh ya gitu. Tapi ya, siapapun boleh. Ya, intinya ada legitimasi. Kalau misalnya dia diafiliasikan dengan gereja, itu hanya tujuannya untuk penertiban aja ya. Penertiban. Oke, sekarang kalau kita kembali lagi tadi, tujuan baptis air itu adalah tanda pertobatan. Nah, tapi kenapa Yesus juga dibaptis? Apakah Yesus juga memerlukan pertobatan? Tidak. Lalu kenapa Yesus dibaptis? Yesus dibaptis untuk memberitakan bahwa ia adalah anak Allah. Memberitakan. Di situ kan setelah Yesus dibaptis, setelah dia diangkat dari setelah dia dicelupkan dan dia bangkit kembali, kan Roh Kudus berbicara. Inilah anak yang kukasihi, kepadalah aku berkenan. Salah satunya Tuhan Yesus memberikan contoh juga kepada generasi selanjutnya. Memberikan teladan berarti ya? Memberikan teladan. Oke. Ya, itu. Yang kedua, di situ juga memberitakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Waktu Roh Kudus turun berupa burung merpati. Aja. Itu baptisan air. Jadi baptisan air kalau dilihat dari Alkitab ya memang dia seperti yang diteladankan oleh Yesus, dia harus ditenggelamkan. Tapi kan banyak juga yang tidak melakukan
baptis ditenggelamkan, ada juga yang cuma dipercik, ada yang bayi baru lahir ditardidikan gitu kan. Nah, Iya. gimana menurut Kak Dinta? Ya saya tetap kembali kepada Alkitab. Di Alkitab tidak ada baptis percik. Kembali ke dalam kalimat pertama, baptiso adalah menenggelamkan, mencelupkan. Dia berada di bawah permukaan, tidak mengambang. Dan baptis percik itu tidak berbicara membersihkan, hanya sebagian. Itu hanya sebagian, hanya di kepala, nggak mungkin dipercik semua badannya, hanya di kepala saja. Nah, kalau baptisan secara Alkitab itu ditenggelamkan seluruhnya. Seluruhnya loh. Jadi dia tenggelam semuanya. Dia berada di bawah zat cair tadi itu. Ya artinya ya kepada gereja-gereja yang mempraktekkan mungkin kalau di gereja tradisional ya, mungkin kalau saya dari background HKBP ataupun GKPI atau HKI, itu kan mereka sebutnya itu tardidi, tapi tardidi konsep mereka adalah baptis gitu kan. Tetapi sebetulnya bukan baptis, itu malah saya lebih melihat itu adalah prosesi membawa anak itu kepada penyerahan anak lah Tuhan. Jadi ya mungkin harus diperbaiki. Tapi sampai sekarang tidak ada gereja tradisional yang Lutheran melakukan baptis air. Iya, nggak ada. Nah itu bagaimana itu? Apakah mereka itu tidak mendapatkan keselamatan kalau begitu? Ya, karena tadi kan baptisan itu juga bukan berbicara tentang keselamatan di situ. Waktu yang mana? Baptisan itu berbicara tentang pertobatan. Betul, pertobatan. Tapi kan bertobat lalu dan kau diselamatkan. Iya, di Roma 6. Dan kau diselamatkan. Iya itu. Roma 6 ayat 3-8 dan 1 Korintus 12-13 itu menyatakan bahwa tanda Anda bersekutu dengan Tuhan Yesus dalam arti Anda sudah diselamatkan. Maka di Roma 6 ayat 3-8 itu kan mengatakan Anda sudah tidak lagi menjadi hamba dosa. Itu tadi saya bilang, itu jawaban yang pertanyaan saya sebelumnya selama ini. Itu kan simbolik gitu. Besok dia bikin dosa lagi apa dijamin gitu ya. Buktinya semua manusia pasti mati. Upah dosa adalah maut, mati. Selama manusia itu mati berarti dia berdosa walaupun dia sudah dibaptis. Nah itu saya bilang, tapi ternyata itu baptisan itu tadi adalah tanda persekutuan selain tadi tanda pertobatan ya gitu. Kalau kita bilang keselamatan itu kan haknya Tuhan, kita nggak bisa memutuskan apakah mereka selamat atau tidak. Itu keputusan Tuhan loh. Iya. Itu keputusan Tuhan. Jadi saya nggak berani menjawab apakah mereka selamat atau tidak. Tidak, Rinta, yang baptis air mungkin sudah cukup dalam kita ini kan. Saya cuma mau lompat ke yang kedua, itu baptis roh dan api. Nah ini yang seperti apa ini? Ya orang yang itu maksudnya baptis dengan yang membaptis ini siapa? Tuhan sendiri. Tuhan sendiri berarti. Karena Tuhan Yesus sudah naik, janji Tuhan Yesus, aku akan mengutus Rohku. Ya berarti Roh Kudus ya. Roh Kudus. Roh Kudus sendiri yang melakukan baptisan itu. Artinya bisa nggak dikatakan apa istilahnya ya, merasuki gitu ya, atau yang hinggap atau apa istilahnya itu? Merasuki. Kalau merasuki jadi kalau bahasa Indonesianya itu orang nanti nangkapnya salah. Iya. Membaptis dengan Roh Kudus itu menurut saya membaptis itu memenuhi mereka dengan Roh Kudus. Jadi membaptis pada saat itulah mereka menerima kuasa itu sendiri. Itu kan mereka kan berkata-kata dengan bahasa yang bahasa yang baru gitu kan. Apakah ini mengarah pada karunia-karunia roh itu? Mengarah pada karunia Roh Kudus. Ada? Ya, karunia berbahasa roh.
Berbahasa roh, bahasa roh itu sebenarnya seperti apa sih? Bahasa roh itu seperti apa? Seperti yang diterima oleh rasul-rasul itu, bagaimana mereka bisa ada dua yang saya pelajari, ada dua jenis ya. Bahasa roh itu bisa dimengerti orang lain dengan bahasa yang diberikan Tuhan kepada seseorang. Misalkan saya berbahasa roh tetapi orang lain mendengarnya dengan bahasa mereka sendiri. Dan itu biasanya dipakai Tuhan memakai orang itu untuk misal memberitakan kabar keselamatan kepada seseorang kah, atau kepada satu bangsa, atau kepada satu suku atau apa itu. Dan satu lagi, bahasa roh itu untuk membangun diri secara diri sendiri. Apa yang kita keluhkan, yang tidak apa yang kita keluhan yang tidak terucapkan. Barangkali itu di 1 Korintus 1 Korintus berapa tuh? 12 dan 14 barangkali ya, bicara tentang bahasa roh ya. Saya poinnya adalah tadi itu, kalau orang yang sudah mengalami baptisan roh dan api, inilah yang salah satu yang akan dialami itu, yaitu ya berarti ya. Iya, bahasa roh itu juga termasuk ya. Bahasa roh. Okay. Yang jelas baptisan Roh Kudus itu tanda pertama adalah berbahasa asing, bahasa lidah. Nah itu. Jadi kalau dilihat dari runtutan ini, runtutan baptisan ini ya, kalau baptisan kematian tadi kan hanya Yesus yang mengalami, kita nggak terlalu udah jelas itu. Jadi kita kalau bicara tentang kematian dan kebangkitan Yesus saja nanti fokusnya. Kita lihat dari baptisan air dan baptisan roh. Berarti kalau dilihat dari yang dua ini, maka bisa nggak kita ambil kesimpulan, orang yang akan mendapatkan baptisan roh dan api ini, dia harus mengalami baptis air dulu. Jadi urutannya baptis air dulu, baru akan dapat baptisan roh api gitu barangkali ya? Tidak, karena di Yerusalem waktu baptis Roh Kudus waktu di Yerusalem, yang Petrus itu kan? Yang Petrus itu kan mereka belum tentu dibaptis loh. Belum dibaptis. Jadi kita dan dia diadili. Petrus diadili di Yerusalem, diprotes dia orang Yahudi. Orang-orang yang menerima baptis Roh Kudus juga kan sampai 3.000 bertobat itu kan, mereka kan belum dibaptis juga. Ya, tapi mereka sudah belum baptis air, tetapi sudah baptis Roh Kudus. Tetapi pengajaran dari Tuhan Yesus, beritakanlah Injil tadi, kita beritakan dulu, baru dibaptis di dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan pada umumnya biasanya kebanyakan sih setelah dibaptis itu mereka menerima karunia Roh Kudus itu. Tetapi seperti kejadian yang di Yerusalem itu, kita lihat 3.000 orang itu mereka mengalami baptisan Roh Kudus. Iya. Sebelum dibaptis air. Nah, jadi kapan saja pun Tuhan bisa membaptis seseorang dengan rohnya. Iya. Ya, intinya gini, seseorang itu dibaptis bukan bayi. Ya, poinnya bukan bayi. Ya. Dia harus menerima pengajaran dulu, bertobat, baru dibaptis. Dan dia hidup di dalam pertobatan setelah dibaptis. Dan yang ketiga, baptis Islam, bukan baptis percik. Nah, itu semua ada ayatnya di Alkitab.